Shalom, damai di hati. Saat kita bangun dan mendengar suara alam di sekitar kita seperti kicauan burung, bersyukurlah. Karena Tuhan memberikan kehidupan bagi alam, rumah kita. Mari ikuti program Renungan Harian Keluarga saat ini bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Lamoy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan hari yang baru. Ada kesempatan untuk menikmati alam anugerah Tuhan lewat nafas kehidupan untuk kami berkarya mengelola alam ciptaan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kiranya berkenan boleh menerangi kami di hari ini dengan sabda-Mu di hari Sabtu 14 Oktober 2023. Ketika kami juga sebagai jemaat Gemi Maranatha Paselatan boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Tuhan, Engkau memberkati kami, menerangi kami dengan sabda-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Mazmur 104 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Mazmur 104 ayat 16 sampai dengan ayat 18 tertulis begini dalam Alkitab. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikian bacaan Alkitab kita dan tema renungan kita di hari ini, alam rumah kita. Saudaraku, seorang yang bernama Larry Rasmussen mengatakan, "The world around us is not only around, it is also within. We eat, drink, breathe from it." Dunia yang ada di sekitar kita bukan hanya di sekitar, tapi di dalam kita. Karena kita makan, kita minum, kita bernafas daripadanya. Mungkin kita telah menganggap biasa saat menyaksikan matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa proses tersebut telah memungkinkan ada kehidupan ketika sinar mentari menyinari bumi, menyinari pepohonan yang ada. Di situ ada terjadi proses fotosintesis, di mana pepohonan menyerap sari dari tanah lewat akar, kemudian dimasak di daun, dan kemudian tumbuh-tumbuhan boleh ada. Ketika ada pohon, maka di situ ada udara. Ketika ada pohon, boleh menyimpan air. Ketika tumbuh-tumbuhan bertumbuh lewat sinar matahari, di situ ada makanan. Udara, air, makanan, dan itulah kehidupan. Dunia di sekitar kita bukan hanya di sekitar, tapi di dalam kita. Karena kita makan, kita minum, kita bernafas daripadanya, seperti ungkapan Larry Rasmussen di atas. Dalam bacaan kita saat ini, pemazmur menggambarkan bagaimana alam memberikan manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Pohon-pohon menjadi tempat di mana burung-burung bersarang. Gunung-gunung menjadi tempat bagi kambing-kambing hutan. Demikian juga bukit-bukit batu jadi tempat perlindungan bagi pelanduk. Suatu kehidupan yang indah dan damai, bahwa alam terjaga dan saling mendukung. Bumi adalah rumah bagi manusia dan berbagai spesies makhluk hidup yang seluruhnya bergantung pada alam untuk makanan, udara, air, serta kebutuhan lainnya. Seperti halnya kita menjaga rumah kita sendiri agar nyaman dan tetap dalam kondisi baik untuk jangka waktu yang lama, begitu pula kita harus menjaga bumi, tempat tinggal kita, agar terus terasa nyaman dihuni, bukan hanya kita saat ini, tapi hingga anak cucu kita nanti. Karena itu, lewat perenungan firman, mari kita ubah mindset kita
dari yang kita pahami manusia itu sebagai makhluk sosial, social being, kita mengembangkan konsep itu menjadi eco being. Ketika kita berpikir tentang social being, kita hanya berpikir relasi manusia dengan manusia. Tapi ketika kita berpikir tentang eco being, makhluk ekosistem, kita akan berpikir bahwa kita ada saat ini karena lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kita mengasihi sesama, maka kita juga akan mengasihi dan sangat peduli dengan alam di sekitar kita. Tidak mungkin kita akan membuang sampah kepada sesama kita manusia. Dalam pemahaman makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, ketika kita berkembang dalam pemahaman manusia sebagai makhluk ekosistem, kita tidak akan mungkin membuang sampah sembarangan tempat. Karena alam menyatu dengan kita. Kita tidak akan mungkin menebang pohon sembarangan. Karena alam menyatu dengan kita. Saudaraku, hari ini di Sabtu 14 Oktober 2023, khusus Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, kita merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Mari kita terus tingkatkan semangat kebersamaan seluruh jemaat dan pelayan khusus untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani, di dalamnya meningkatkan kepedulian kita pada lingkungan hidup. Karena alam adalah rumah kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersuka cita Engkau berkenan pagi hari ini Tuhan, di hari Sabtu 14 Oktober 2023, karena bagi persekutuan Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, hari ini Engkau berkati jemaat kami boleh membilang 75 tahun. Tuhan, biarlah sukacita melimpah-limpah. Semangat kebersamaan itu semakin kami nikmati dalam persekutuan di seluruh jemaat, bahkan pelayan khusus serta perangkat pelayanan yang ada. Berkati kami, supaya usia 75 tahun, kami menjadi jemaat yang semakin dewasa, saling memberi support satu dengan yang lain, terus memberi topangan yang nyata dalam kerja pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapa, bahkan orang tua yang lanjut usia. Berkati kami, persekutuan kami semakin kuat di dalam Engkau. Tapi juga kami bukan hanya sekedar menjalankan persekutuan dalam bentuk seremoni, tapi juga ada dinyatakan dalam bentuk hal-hal yang konkret, termasuk memberi perhatian pada lingkungan hidup di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, tapi juga teman-teman perangkat pelayanan yang ada, kostor, pegawai, juga komisi kategorial, komisi kerja kelompok pelayanan lansia, badan pekerja majelis jemaat, BPPJ atau KPPJ, dan penasehat BPMJ. Engkau yang memberkati supaya kami terus memberi diri dalam kerja pelayanan. Jemaat semakin bertumbuh kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini, baik dalam Jemaat Maranatha Paslaten, tapi juga di luar Jemaat Maranatha Paslaten, diberkati ya Tuhan. Kami yang beriman kepadamu juga peduli pada lingkungan di sekitar kami. Tuhan, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit dalam kelemahan tubuh. Kami mohon ya Tuhan, jamahan tangan-Mu memulihkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk terus peduli pada alam sebagai rumah kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk memperlakukan alam di sekitar kami dengan baik. Menyatakan kepedulian kami bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi dalam tindakan yang konkret. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan, dan siap kami untuk melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Menyatakan status kami sebagai pengikut Kristus yang peduli pada alam
di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini di Sabtu 14 Oktober 2023. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.